Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trader. Ya, mari kita bersama-sama belajar menganalisa pergerakan pasar, yaitu menggunakan candle. Ya, perlu diketahui sebelum kita melakukan open posisi, kita harus paham tentang perubahan bentuk karakter dan ukuran, ya, ukuran pergerakan dalam menit, jam, atau hari. Dan perlu diketahui di sini akan saya bagikan ukuran itu adalah perubahan bentuk karakter dan pergerakan. Itu ada tiga, ada ukuran pendek, ukuran sedang, dan ukuran panjang. Jadi kalau ukuran pendek itu 5 menit sampai 1 sampai 5 menit. Kalau kita pakai TF itu ya, itu adalah 1 menit paling pendek, 5 menit. Ya, di sedang itu adalah di atas sampai H1. Jadi kalau di H1 itu masih ukurannya 24 jam ya, sedang ya. Ada yang lagi sampai harian ya. Maka kalau kita melakukan trading di M4 atau MT5, MT4 atau MT5 itu kita kan kalau kita pakai panjang itu harus modal besar. Kalau kita pakai pendek ya itu modal kecil. Makanya kalau kita modal kecil, lebih baiknya itu adalah di scalping ya, istilahnya asal biru kita close ya. Resikonya kalau kita melakukan trading dengan menggunakan waktu yang panjang, kalau kita salah analis maka modal kita kalau ketahanannya tidak kuat maka cepat habis. Makanya apalagi kalau kita pakai TP dan SL pun kalau kita tidak paham juga sama saja menyakitkan ya. Ya, pergerakan setelah itu kita kena SL, tidak ada kesempatan membalas lagi, sudah habis. 1-2 loss, 1-2-3 loss sampai ya, sehingga mengganggu psikologi kita. Akhirnya ujung-ujungnya karena sudah tidak paham, akhirnya tanpa SL ya, tanpa TP, biarkan aja sudah. Ditunggu nanti kalau sudah profit, siapa tahu loss ini akan balik arah. Nah, ini yang tidak boleh, sahabat. Kalau tingkat-tingkat kita sebagai belajar ya, tidak ada sesuatu yang pasti, itu tidak. Kadang itu ada kesalahan analisa kita, prediksi kita, dan kadang benar. Tapi kita tetap bisa recovery karena kita sudah paham dengan ukuran tadi ya. Sekarang kita coba, karena di forex sekarang masih libur ya. Nanti kalau siang tidak atau malam maka kita lakukan di pasar sintetis saja ya. Contoh di volatilitas 75 indeks ya, volatility ya. Nah, pertama yang kita lihat bedanya ini ada termasuk pendek ya, karena waktu perubahan maksimumnya itu adalah setengah jam. Anda bisa melihat di bawah ya, 13, 21, 25. Ini berapa ini?
13, 21, 55 di bawah itu ada angka-angka waktu ya, itu berarti setengah jam. Tapi kalau kita pakai pendek berapa? 22 17, 22 21 ya, 17 21 23, berarti ini cuma 6 menit ya, perubahannya 6 menit. Maka setiap 1 menit ini ya ada perubahan maksimumnya itu 6 menit. Kalau 6 menit itu sudah salah, berarti Anda salah ya. Sedangkan perubahan candlenya setiap menit ya, perubahan bentuk dan pergerakannya itu 6 menit. Contoh sekarang ini ada di posisi ada di posisi 13 ya, 13. Nah, 13 ini sampai nanti ini sudah turun ya. Turun dari atas 13 ini sampai ke bawah. Ini 6 menit. Ya, 6 menit ini. Jadi setelah 6 menit dia akan kembali lagi ke atas kalau bentuknya cekung cembung. Kalau bentuknya zigzag, naiknya itu berapa? Kita lihat dari ringnya ini ya. Ini kalau sudah 6 menit baru kita ambil atas. Nah, sebelum kita melakukan atas ya, ini harus hijau dulu. Setelah hijau agak panjang baru kita lakukan transaksi atas ya, sama 0,05 sama 0,05 ya. Kita mau melakukan atas itu harus menunggu apa? Ini hijau ya, hijau. Sedangkan kalau kita lihat di sini ya, ini kan tren bawah ya, tapi ada tren atas. Tren atas nanti ada. Jadi sedikit karena ini pendek ya, kita menunggu. Tapi kalau kita pakai pendeknya ini, nanti ini diprediksi sampai di sini. Nah, sampai di ya, lihat. Nah, ini berhenti ya sampai ke 13.94 ya. Nah, kita lihat lagi di M1. Kalau sudah 6 menit itu turun, berarti itu terus turun. Kalau 6 menit itu ada perubahan, berarti itu akan naik ya. Nah, sekarang trennya apa? Trennya panjangnya dilihat di M5 turun ya, M1 turun ya, M6 turun ya. Ya, kelas panjang naik ya. Nah, kalau ini sudah H1 merah, H4 merah, ini diprediksi akan terus di H. Nah, ini berarti ini akan turun panjang kalau sudah merah. Tapi kalau di D1, D4 ini untuk ukuran panjang ya, untuk istilahnya itu panjang. Jadi ukuran panjang itu sampai harian itu ya. Ini kalau H1 itu berapa? 13 Juli 10, 13 Juli 16 ya. 10 ke 16 itu berapa ya? 6 jam. 6 jam ya. Kalau H1 itu 6 jam. Perubahannya 6 jam. 04 ya 6 jam ya. Kalau untuk H4 itu 20, ini 1 hari ya. Jadi yang sedangnya itu
di atas 5 ya, di atas M5 ya, M15, M30 sampai H1. Panjangnya itu sampai harian itu adalah di H4 sampai ke atasnya ya. Itu bagi yang trading yang harian itu acuannya itu H4 ke atas. Karena sekarang ini masih tren bawah, M-nya ini tren bawah, maka ini cenderung untuk jangka pendeknya itu harus kita pakai sell ya, sama kita pakai sell 10 ya, 18, 10 ya. Sekarang kita tunggu pergerakannya ya, karena di sini adalah ukuran yang kita ambil ukuran pendek, kita jangan terlalu banyak ya. Seumpama seperti ini sudah cukup ya, jangan terlalu nanti siapa tahu kalau terus, jangan ya. Kita seperti ini ya langsung kita ambil gitu ya. Nah, kita analisa lagi ya. Nah, di sini ini namanya pendek ya, kita tunggu aja. Nah, kita analisa lagi di M5. Masih panjang waktunya ya. Kalau waktu panjang kita kembali lagi ke M1. M1 masih merah, kita ambil lagi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi karena apa? Kalau kita waktu pendek ini kan modal kecil ya. Jangan sekali-kali kita teruskan saat kita profit langsung kita ambil. Ya, kita nanti kalau sekali aja gerak seperti sudah habis profitnya ya. Karena kita modal kita kecil ya. Jangan sampai ketahanan modal kita. Nah, ini kan kalau sudah gerak seperti ini, kalau sudah profit dan diambil kan langsung hilang. Nah, seperti ini ya. Coba kita tunggu lagi karena sekarang lagi tren ya. Tren tidak apa-apa ya, kita tunggu ya. Sebentar lagi kan sudah profit lagi, baru kita ambil aja. Sudah profit lagi sahabat, langsung kita ambil. Ini namanya kita kita trading dengan ukuran pendek ya. Jadi acuannya tetap M1 ya, kita pakai M1, M5 kalau pendek ya. Ini sampai bawah ya, tapi jangan sekali-kali wah ini nanti Anda akan kecewa. Ini kan ada ketahanan, ini namanya, ini ada ketahanan di sini ya. Dia pasti tertahan. Di sini ada ketahanan ya ini. Nah, di ujung-ujung ini ada ketahanan ya. Ini dia akan tertahan, pasti sudah naik turun. Nah, ini biasanya akan ada pergerakan ke atas sampai 5, Anda habis. Kan eman-eman ya, seperti ini kan sudah kenaikan ya. Kalau kita dilihat di M1 ini nanti akan ada naik. Nah, ini sudah kursin naik nantinya. Nah, ini kan ini ada pergerakan itu sudah. Ini karena masih nah ini kan seperti ini kan sudah kurang kalau tidak Anda ambil. Ya, kalau di sini ada hijau kecil. Ya, ini biarkan hijau. Kan ini hasil panjang ya. Nanti kan turun lagi ya. Kalau turun lagi ini ganti merah, maka itu akan tren panjang seperti ini. Di atas dilihat ya, hijau merah, hijau lagi merah panjang, itu berarti akan tren. Nah, seperti ini. Nah, ini akan naik ya, akan naik, tapi kita lihat apakah naik terus atau tidak. Kita lihat di M5. Kalau M5 ini ikut juga merah hijau, berarti dia akan naik. Terus kita lihat lagi di H1 ya. Nah, kalau di sudah biru, di sini biru. Nah, ini M-nya biru ya, mama ini sebentar lagi kan biru, berarti itu akan balik arah di posisi yang disebut di ketahanan sini ya. Di ketahanan di sini tidak bisa mengatakan support
supportnya di bawah kan ya, di ketahanan sini. Nah ini ada ketahanan. Nah kita lihat lagi apakah terus ini naiknya. Kalau kita lihat lagi di M1, kalau M1 ini masih atas bawah, masih ada istilahnya itu, nah istilahnya itu hijaunya masih tusuk sate bahwa ada, itu masih belum bisa ini seperti ini ya, belum bisa. Tapi kalau perubahannya itu bagus, nah seperti ini berarti naik, kita ambil lagi itu 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini pun Anda jangan menunggu nanti siapa tahu nanti naik terus, jangan. Saat kita melakukan seperti ini sudah profit ya, langsung kita ambil. Jangan kita selalu pakai panjang ya, ini namanya scalping, itu orang mengatakan. Ini tidak terlalu membutuhkan modal banyak. Yang sering hancur itu kalau kita analis kita itu kalau tidak akurat ya, menggunakan waktu panjang, pertama aja pusing kita saat kita melakukan analisa salah, terus loss ya. Kita batasi dengan SL sama SL nya sudah cukup, akhirnya secara otomatis loss 1, 2, 3 SL nya terus kena, kan pusing ya. Nah maka dari itu, dari sini sudah nampak paling enak itu kita menggunakan yaitu trading waktu pendek dengan ukuran pendek tahu. Jadi tetap acuan di support resisten ya. Kalau Anda pakai M5, jadi M6 maupun M15 itu tetap acuan pertama itu ada di M1. Kalau kita panjang itu ada pergerakan semu. Pergerakan semu itu posisinya di M1 dan M5. Biasanya M15, M30, H1 dan M4 itu candle menunjukkan merah, sedangkan M1 dan M5 itu hijau. Lah itu yang biasanya kita membingungkan kalau tidak paham. Oke, sementara itu aja sahabat, nanti kita buatkan video lain ya biar paham satu persatu aja biar tidak bingung. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Lah cara kita menganalisa ini untuk semua platform di dunia, apakah Anda di saham, di energi ya, apakah ada di logam, di kripto, forex dan lain sebagainya ya, acuannya seperti itu. Tetap kita mengambilkan M1, M5 untuk pendek ya. Makanya kalau kita di sintetis yang di volatil 10 dan sebagainya, itu kan kesempatannya itu kan mencari kesempatan yang mudah itu kan 2 tik, 5 tik itu kan masih susah. Maka saya tunjukkan 2 tik ya, 5 tik, 3 tik. Itu adalah tujuannya apa? Saat kita sudah tahu membaca pergerakan perubahannya itu 13, 22, 41. Nah, berarti kalau sudah 2, 3 yang kesempatan kan 2 tik. Saat ada pergerakan ke bawah, kita ambil atas, berarti itu perubahan bentuk pergerakan itu 2 atau ke atasnya itu 3, atau kalau 2, 3 atau 3, 3 atau 4, 3 dan lain sebagainya. Nah kalau sampai kita tahu paham tentang ukuran searah 1, 2, 3, 4, 5 itu potensi di apa, di only up only down ya.
Kalau 2 aja sudah 200 ya, kalau 4 itu sudah 1200%, kalau 5 itu sampai 300 3200%. Nah, ini kalau tidak paham juga sukar, kalau tidak bisa memilah-milah potensi ya. Kalau kita potensi tik itu lebih paham, kenapa kita ngambil panjang. Contoh di high low tick itu pergerakan tren atas. Nah, tren atas kan cuma satu ke bawah, sisanya kan ke atas. Lah kuncinya karena di high low tick itu adalah trading terbalik ya. Maka ya saat turun ya klik turun, saat tren atas ya pergerakan atas Anda klik atas. Nah, saat diklik atas itu kan ada pergerakan arah balik meneruskan tren, itu Anda profit. Nah, disinilah sahabat cara kita melakukan trading di apapun ya, apapun. Mereka itu yang namanya prediksi itu kan tidak jelas ya. Kalau tidak jelas ya tidak ada sebuah prediksi yang pasti, namanya prediksi. Dan tidak ada perdaganganku yang profit terus, ya mesti ada profit ada loss ya. Nah, tapi kalau modal besar itu banyak profitnya kalau sudah paham. Anda akan tahu ukurannya sekian mesti akan balik, walaupun kita itu salah analisa, kita sudah tahu ukurannya sekian. Contoh di M1 sekian, kalau sudah tren ketemu trennya pasti 6 menit berikutnya itu akan naik. Dan sebaliknya karena modalnya besar, ketahanan modal ya kita biarkan aja, enggak apa-apa. Karena di M1 dan M5 itu sifatnya adalah pergerakan yang disebut pergerakan semu kalau untuk ukuran panjang ya. Kalau ukuran pendek ya itu yang kita cari ya, waktu kita itu cuma 6 menit kalau di M1 ya. Kalau di M5 itu 30 menit. Oke sahabat trader, mudah-mudahan belajar kita bersama ini paham. Yang penting Anda jangan melakukan di real dulu sebelum Anda paham ya. Karena di latihan itu menunjukkan kemampuan Anda, mampukah Anda melakukan trading ya. Karena kalau Anda sudah merasakan mampu, bentuk dulu. Dibentuk itu sahabat, trading itu maksimumnya itu adalah 3 bulan. 1 bulan itu baru terbentuknya yang disebut perlakuan permanen. Kalau Anda belajar tidak bisa melakukan 3 bulan yang sifatnya sudah profit itu, Anda tidak akan bisa melakukannya, karena terbentuknya adalah permanennya itu adalah 3 bulan. Pertama Anda melakukan sesuatu trading ini dengan asal-asalan ya, tidak terasa sampai 6 bulan loss terus, maka Anda kapanpun tidak akan bisa melakukan trading yang benar. Maka kuasai dulu pergerakan. Seumpama Anda bermain di istilahnya trading di forex ya, dikenalkan dulu Anda, saya harus profit latihannya. Jangan profit loss, jangan melakukan sesuatu yang belum Anda pahami. Dilakukan satu titik, oh seperti ini saya harus melakukan buy atau sell sampai paham. Kalau sudah paham, lakukan 3 kali profit. Jangan lakukan lama-lama. 1,5 jam lagi kita belajar lagi dengan bentuk yang lain. Yang Anda hadapi itu berubah-ubah bentuknya. Kalau sudah tercoba bentuk apakah cekung, apa cembung, zigzag, apa landai ya, apa mendatar ya, bagaimana yang Anda, oh kalau saya itu pahamnya dengan cekung aja cembung, cekung pecembung, dengan TM sama TF ya 1 menit ya, pergerakan naik
Seumpama membentuk cembungnya ada sekian ring, seumpama naiknya 10 ring, turun lagi 10 ring, berarti ini akan naik lagi 10 ring. Nah, saat di posisi mau naik di support ya, baru Anda melakukan open buy. Lah, kuncinya kan di M1. M1 sudah hijau agak panjang, kita ikuti aja berarti. Nah, tidak boleh harus sampai di resisten yang kita proses. Nah, di mana di pertengahan atau di seperempat jalan sudah profit, kita ambil. Dan sebaliknya saat cekung dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, seumpama 10 ring naik lagi, namanya 10 ring, itu namanya cekung. Nah, kembali lagi kan mesti ngikuti apakah kembali, biasanya kembali lagi atau separuh. Itu saat di posisi merah agak panjang, ambil aja. Itu namanya pada waktu di resisten seperti itu. Posisi sudah profit, close. Karena pergerakan kan tidak pasti. Kalau pasti ya enak. Tidak ada berita loss, itu tidak ada. Yang sekarang selama ini kan kita itu kan di berita yang senang-senang aja, yang profit saja. Tapi yang loss kan tidak pernah diceritakan. Maka dari itu saya jelaskan seperti ini, Anda biar paham. Yang bisa melakukannya itu Anda sendiri. Bentuk diri Anda menjadi seorang trader yang mental profit. Karena apa? Dengan latihan-latihan itu Anda akan terbentuk namanya skill dan paham. Karena dunia trading kan mengulang-ulang ya atas dan bawah gitu aja. Tapi perubahan bentuk dan pergerakan ini yang harus kenal. Contoh zigzag naik ya 6 menit ya, 6 menit adalah naik aja 5 pergerakan, 5 ring ya, terus turun 2 ring, terus naik lagi 5 ring, itu namanya zigzag. Nah, sebentar lagi turun 2 ring, saat ada posisi biru ambil atas, profit sudah di close seperti itu ya. Ada yang mendatar, ada yang landai itu sampai sekian jam naik terus, itu yang namanya landai. Tapi kalau Anda jangan diteruskan ya, anggap itu 6 menit, ambil analis lagi, mungkin ada turun sedikit ya, nah, naik turun ada lagi naik lagi, ambil lagi ya, seperti itu. 6 menit kita ambil, jangan dibiarkan. Kalau ada yang tidak paham, akhirnya apa? Menggunakan waktu panjang, modalnya kecil ya, sedangkan lotnya itu tidak seimbang. Saat kita salah analisa, pertama kita lakukan open posisi, jelasnya sudah minus, sudah loss karena kita kena split. Di situ beberapa menit berikutnya digrogoti, modal kita sampai mencapai ya anggap saja 20-30% habis. Mau di close sudah terlanjur loss ya, sedangkan modal sudah mengecil, tidak di close, apakah nanti bisa kembali? Akhirnya kacau karena mental kita tidak paham tekniknya, teknik gambling ya. Kita biarkan aja, siapa tahu nanti tahu-tahu untuk menghindarkan pusing, beberapa jam berikutnya dilihat sudah habis. Demikianlah sahabat cara kita melakukan ya. Pahami dulu, janganlah tergesa-gesa melakukan diri sebelum Anda paham. Kalau Anda merasa trading ini tidak cocok untuk Anda ya, lebih baik tinggalkanlah dunia trading, cari aktivitas lain yang lebih menjanjikan. Oke sahabat, demikian keterangan saya dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.